Shalom pemirsa Yaski TV di studio kami bersama dengan saya Agustina Samara dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Elsa Christine. Ibu Elsa adalah seorang trainer, facilitator dan juga seorang ibu dan bagaimana kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa ketika dia bergumul untuk bisa menyembuhkan penyakit daripada suaminya, tetapi Tuhan berkata lain. Mari kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Elsa di studio Yaski TV. Selamat siang Ibu Elsa. Selamat siang. Aku panggil Mbak Elsa nih ya. Agak ini ibu-ibuan. Iya, Mbak Elsa lagi sakit ya, tapi terima kasih banyak sudah mau datang di Yaski TV. Mbak Elsa, aku bergumul dan berdoa dan sangat terinspirasi ketika Mbak Elsa posting ya di salah satu media sosial ya, bagaimana melihat pergumulan Mbak Elsa pada saat suaminya Mbak Elsa sakit gitu. Mungkin bisa diceritakan Mbak bagaimana ketika terjadi pergumulan tersebut atau perjalanan hidup Mbak Elsa sendiri di dalam mengimani kekristenan dan terus menghidupinya di dalam kehidupan Ibu. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Tina. Jadi kalau mulai aku nggak tahu harus mulai dari mana ya, tapi panjang sih sebenarnya. Kalau dibilang awalnya itu 2015, 10 tahun yang lalu tepat. Jadi sudah 20 tahun kerja di korporasi dan kayaknya udah membulatkan hati ingin keluar dan untuk mencoba melakukan hal yang berbeda. 20 tahun kerja jadi Korporasi, karyawan. yes. Oke. Ya, jadi latar belakang psikologi tapi banyaknya di HR, people development, 20 tahun di korporasi kayaknya membulatkan hati udah nih, Lalu karena kalau kita di perusahaan nggak bisa cuti lama-lama ya. Nah di tahun itu cuti dengan suami lumayan lama karena udah keluar kan dari korporasi. Lumayan 3 minggu, tapi di situ melihat kok ada perubahan perilaku ya. Dia yang biasanya ceria dan biasanya aktif gitu, kenapa gampang capek, kenapa sedikit-sedikit tidur ya, sempat juga kesel ya karena kita lagi trip gitu ya, terus kok dikit-dikit tidur gitu, kenapa? Akhirnya pulang ke Indonesia, lalu suatu hari dekat-dekat dari pulang itu dengan stamina kayaknya saya masih berpikir dan bertanya-tanya, pemantiknya adalah diare cukup panjang dan kemudian sampai saya bawa ke rumah sakit. Biasanya memang kalau pasien habis diare itu nggak langsung diizinkan pulang kalau ada beberapa angka ya, karena cairan banyak keluar. Tapi setelah itu, singkat cerita, karena saya nggak yakin dengan di rumah sakit itu, saya bawa lagi ke rumah sakit berikutnya, langsung dapat diagnosis. Diagnosisnya adalah, bahkan waktu itu dokter yang di sini, nggak usah bilang siapa, tapi cukup bikin saya shock dan mau pingsan karena dia bilang, oh ini mah nggak lama lagi umurnya. Ya ampun, Sementara kan dianya nggak apa-apa, maksudnya nggak ada kelihatan gejala-gejala. seger, Kelihatan sehat seger aja gitu. memang, cuman nih kok kayak ada sesuatu yang perlu diobatin gitu. Tapi masih jalan, masih apa, sampai dokternya sempat bilang, nanti ini nomor saya, kartu saya, kalau dia tiba-tiba pingsan, kamu harus telepon saya dan panggil ambulans. Itu kan sesuatu yang mencengangkan ya buat saya. Akhirnya sepakat bawa ke Singapura. 2015 itu disebutkan bahwa ada dari autoimun, jadi ginjalnya mengalami namanya chronic kidney failure. Waktu itu ginjalnya masih berfungsi berapa persen ya, tapi dokternya cuma bilangnya enaknya adalah waktu itu sehingga penuh harapan bahwa oh this is curable. Nah, tapi dengan itu dimulailah perjalanan kami. Jadi saya yang tadinya keluar dari korporasi, saya pikir saya bisa melakukan hal-hal lain, saya jadi suster. Tadinya mungkin pause dulu nih ya Mbak ya. Berarti kita mundur dulu sedikit. Berarti kan sebenarnya waktu Mbak Elsa ingin keluar dari korporasi belum tahu kalau suaminya sakit. Dan keinginannya sebenarnya mau healing, mau chill dan sebagainya. Bisa melakukan hal-hal yang dia sendiri, suamiku sendiri bilang udahlah udah 20 tahun, now it's time for you untuk terserah mau ngapain gitu ya. Suami kerja Mbak? Suami kerja punya perusahaan sendiri. Suami punya perusahaan sendiri. Ya makanya bisa 3 minggu. Jalan-jalan menemani istri yang baru keluar dari korporasi. Jadi sebenarnya Mbak Elsa tuh pada momen milestone-nya yang istilahnya gue akan lebih gitu. Udah bukan budak korporasi lagi, flexible hour dan jalan-jalan sama suami gitu ya. Itu, tapi dalam 6 bulan sejak pertengahan, jadi semester kedua tahun 2015 itu
Saya keluarnya April 2015, lalu jalan-jalan, tapi sejak pertengahan 2015 sampai kemudian akhirnya ketemu diagnosa ini udah menjelang, karena sempat salah dokter, biasa ya kita mencari-cari. Nah, dokternya bilang this is curable. Sejak itu setiap 3 bulan, kecuali kalau misalnya ada penurunan kondisi, saya menemani suami ke Singapura tiap 3 bulan. Karena selama 3,5 tahun itu bisa dikatakan this is curable. Jadi kita tetap berobat dan dia tetap beraktivitas seperti biasanya. 3,5 tahun. Tapi di awal 2019 itu saya lihat udah kondisinya kayaknya sepertinya obat itu udah nggak bisa lagi mengeluarkan racun dari tubuhnya. Kalau ginjal kan gitu ya fungsinya ya, mengeluarkan racun. Waktu itu sempat dokter bilang, biasanya kita tuh kalau berobat ke Singapura tuh kontrol tuh cuma 2 hari atau 3 hari. Saya datang ke Singapura, ambil antrian, lalu biasanya kita langsung masukin nama, dan kemudian kalau di dokter ginjal itu unik. Jadi kita malam itu harus, yang pasiennya harus ditampung urinnya. Berapa mililiter. Jadi pergi makan, pergi apa, saya itu udah biasa bawa jerrycan, bawa tas besar. Serius Yes. Mbak, oke. Yes. Ya kan, ya harus dibuat. Udah kayak Iya. yang tadi bilang jadi suster gitu ya. Bener, karena ya kalau nggak kan kasihan ya, masa, karena dianya sendiri masih bisa kok beraktivitas, masa makan mesti di hotel man. Jadi tetap, jadi itu udah kebiasaan. Baru nanti ditampung 12 jam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Biasanya suami masih di hotel, saya yang pergi ke klinik sebelum jam 8 pagi itu pagi-pagi tuh di Singapura untuk drop supaya nanti siang waktu kita kontrol udah ada hasil lab. Hasil lab akan menentukan obatnya apakah perlu ditambah atau apa, apakah kita bisa pulang malam itu apa enggak. 3,5 tahun bisa langsung pulang aman-aman aja. Tapi di bulan Januari itu dokter bilang no, you have to stay longer. Karena angka-angkanya ini kok kayaknya saya cemas dan HB-nya udah turun banget, dia udah pucat sekali. Jadi waktu itu akhirnya kami sampai 4 hari, tapi saya udah deg-degan karena sendiri ya. Ini kalau saya di sini, terus opname di sini, keluarga nggak ada, saya nanti pokoknya waktu itu saya rasanya nggak berani ya untuk terus di situ gitu. Akhirnya udah memberanikan diri, beriman aja. Karena dokternya bilang on your own risk. Saya memberanikan diri karena ini suamiku dia juga kan butuh ya suasana dengan keluarga, dan dia udah pulang aja deh, pulang aja. Akhirnya bawa pulang ke Jakarta. Itu sepanjang di pesawat saya nggak putus berdoa karena kan itu dokter bilang at your own risk. Kalau dia pingsan, kalau dia kenapa, puji Tuhan enggak. Walaupun lemes, habis itu memang langsung saya masukin rumah sakit. Nah, di situ ditemukan memang kadar toksin di darahnya memang sudah tidak bisa diatasi hanya dengan obat. Jadi kami mencari, sepertinya kalau dokter harus ke Singapura bolak-balik, stamina dia udah nggak kuat. Jadi cari dokter di Jakarta, ya itu lagi sempat belum dapat yang cocok, akhirnya ketemu dok. Anak Tuhan, baik banget, saya bersyukur banget ketemu dengan beliau. Beliau lah yang sampai akhir hidupnya suami saya, walaupun operasi harus di RSCM, tapi dia tetap dengan telepon. Belum sampai operasi sih ceritanya ya. Jadi 2019 itu akhirnya ketemu dengan dokter ini dan akhirnya mulai recovery. Dapat obat, dapat dokter yang cocok. Tapi memang udah dilihat, dokternya bilang, ini nggak bisa lagi hanya dengan obat. Akhirnya kita menjajaki untuk menggunakan apa yang namanya CAPD. Saya lupa singkatannya. Pokoknya itu sebuah alat yang menggantikan ginjal, yang dipasang. Jadi alat di tubuh dia ada 2. Alat CAPD, Continuous Ambulatory Perineal Device. Jadi pengganti ginjal di sini, dan di sininya harus dimasukin CCV kan untuk peredaran darah. Jadi 2 kali sehari harus ganti cairan, yang ibaratnya kalau kita bisa buang air kecil, kalau ini suami saya kan nggak bisa buang air kecil lagi. Jadi air masuk dari cairan itu yang tadinya udah di dalam tubuhnya dikeluarin. Jadi memang itulah yang bisa. Itu lumayan berhasil membuat dia tetap bisa beraktivitas gitu ya. Sampai 2020, sampai akhir hidupnya sebelum dan operasi itu masih dipakai gitu.
Nah, Oke, Mbak, sebentar. mhm, Tertarik sekali. mhm, Pasti sebelum operasi tersebut atau di ultimatum, pergumulan Mbak Elsa sendiri ketika mendapatkan informasi bahwa sakit dan mhm, sebagainya tentu saja kaget ya. mmm, Nah, aku pengen tahu tuh Mbak, gimana Mbak Elsa juga bisa berbagi kepada iya, pemirsa yang lain ya, bahwa ketika kita mendapatkan informasi atau hal-hal yang tak terduga, vonis itu dokter, vonis dokter itu kan kagetnya luar biasa ya mhm, Mbak. mhm. Itu bagaimana Mbak Elsa dengan keimanannya dengan Tuhan gitu, kecewa dan sempat berantem nggak sama suami gitu? Suami sendiri kecewa nggak sama Tuhan dengan vonis dokter seperti itu? Nah ini, saya itu bersyukur suami saya itu orang yang sangat positif sama Tuhan. Sepanjang sakitnya dia bilang gini, "Kalau Tuhan mau sembuhin mah, gampang Tuhan tinggal gini. Tapi memang ada yang harus aku jalani yang ini rencana Tuhan." Jadi dengan suami yang begitu dan dia itu sangat bisa sambil ganti ini, main gitar, pasang iPad, nyanyi-nyanyi lagu rohani. Dia itu orang yang sangat sukacita. Wow, luar Jadi biasa. bener, jadi saya tentu kita ada dong fase menangis bersama ya, menangisnya kaget gitu kayak, "Loh kita punya rencana begini begini begini, terus ini nggak bisa," gitu ya. Mhm. Tapi memang bouncing back-nya itu cepet, "Oke, sekarang mau apa?" Terus terang waktu di awal-awal itu saya lebih kepada mungkin alumnus mbak-mbak korporat gitu, "Oke, Iya, iya. apa yang harus kita lakukan sekarang?" Jadi saya boro-boro sempat kepikiran untuk marah sama Tuhan, paling mungkin karena belum diproses banget juga ya waktu itu tuh, Nangis tapi nggak Mbak? waktu malam itu nangis dong, karena kita sekeluarga terutama mungkin ada beberapa anggota keluarga yang rada yang langsung, "Aduh ini nanti gimana?" Gitu Iya ya. kan kan di ultimatum udah nggak panjang Bener, umurnya. bener. Tapi ya itulah, Tuhan selalu kasih kan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Dari momen kita nangis-nangis malam itu kan dia masih bisa sampai berapa tahun kemudian ya gitu, Mhm. dan masih banyak saya puas selama Covid sama pandemi sama dia 24 jam 7 hari dalam seminggu Mmm. gitu. Jadi mungkin itu juga yang saya ya masih bisa bersyukur dari situ karena puas banget kayaknya ngurusin gitu. I see. Mhm, Saya ingin mengupas sedikit mhm, dari hubungan suami dan istri mhm, begitu ya Mbak ya, mhm, karena kan sepanjang perjalanan hidup kita juga tentu saja ada pergumulan mhm. baik, keluarga di luar sana begitu ya Mbak, bahwa kadang-kadang nggak terima loh Mbak Elsa, istilahnya Mbak Elsa kan lagi mau keluar dari budak Iya, korporasi ingin ingin healing heeh, tapi ingin mencoba sesuatu yang baru dan dengan guarantee tadinya kan toh dia ada ya gitu. ya, Yes, dan sekarang ngurus orang sakit itu nggak mudah enggak, dan Mbak Elsa sendiri udah nggak bisa punya me time atau istilahnya, waktunya pun akan teralokasi lebih banyak untuk mengurusi iya, suami gitu mhm. kan, Mbak. Ada hal yang berat sekali nggak, Mbak, waktu menjalankannya dan bagaimana pergumulannya kalau bisa diceritakan? Saya itu juga memang kalau dibilang berat sekali, of course ada malam-malam yang saya berdoa sama Tuhan cuma nangis aja nggak ngomong, "Kok gini amat ya Tuhan?" Gitu ya. Mmm. Tapi hebatnya nggak pernah tuh ada terbesit keinginan untuk, ya udah lempar anduk gitu, enggak. Karena mungkin juga selama 6 tahun itu ini yang sakit kan harus oke what's next saya tuh sampai ngurusin obat, makanan, habis itu cairan dan semua gitu. Jadi memang nggak sempet gimana-gimana banget saya rasanya ya. Saya juga Ngurus kalau sendiri, Mbak? Maaf, atau ada ada asisten suami oke. yang pria untuk bantu untuk cairan, untuk ambil antrian cairan dan sebagainya ada, lalu dibantu sama, pembantu rumah tangga tentunya, asisten rumah tangga. Tapi nggak ada yang nggak sampai pakai suster gitu. Kecuali setelah terakhir-terakhir paling panggilan kalau harus nyuntikin obat-obat tertentu. Mmm, Mhm, bisa Mbak Elsa ceritakan bagaimana suami Mbak ya, yang sudah divonis dengan sakit yang seperti itu, mhm. tetapi terus masih bisa bahagia dan berserah kepada Tuhan, itu apa Mbak yang menjadi kunci di dalam mengimani dan memberikan kekuatan di dalam kesulitan tersebut? Berdoa barengkah Berdoa bareng atau tentu, lalu memang, kita kan jadi bagian dari komunitas di gereja dan di Komsel itu puji Tuhan selama pandemi terutama karena di pandemi itu sambil Komsel, Zoom, kebetulan ada nggak hanya suami saya tapi ada 2 lagi yang memang sedang dalam, mengalami
sakit chronic juga. illness ya. Jadi sampai kadang-kadang waktu itu saya sempat pikir ini memang diizinkan Tuhan untuk masuk ke komunitas yang begini supaya nggak ngerasa sendirian kayaknya ya. Karena sambil kita dan itu tiap minggu kan komsel lewat Zoom, dan kemudian kayaknya dikuatkan untuk sambil saling lihat, yang satu ikut komsel sambil udah pakai alat apa kesakitan, suami saya dengan infusnya. Jadi memang kalau dipikir sekarang balik ke waktu itu nggak ngerasa sendirian gitu. Jadi Dan system support itu sistemnya butuh ya ya. betul, dan keluarga juga, dan kemudian memang kepribadian dia sendiri. Memang dia itu dalam pekerjaan dan dalam keseharian dia selalu bilang, ini bercanda, tapi setelah saya pikir-pikir gitu emang dia itu ya. Dalam pekerjaan dia juga kalau untuk klien, pokoknya jangan sampai ibu ngeluh. Itu ngomongan dia yang sering. Jadi klien dia mau siapapun jangan sampai ngeluh, dan dia juga memang bukan orang yang mengeluh. Jadi paling kalau itu saya tahu kalau dia lagi agak down sedikit, tapi terus dia nanti ambil gitar dia nyanyi gitu. Jadi dia memprosesnya dengan seperti itu. Kalau bisa dibilang secara kekuatan iman dan saling bimbing membimbing nih ya Mbak ya. Almarhum suami Mbak sama Mbak, kira-kira siapa nih yang sebenarnya saling menguatkan atau satu sama lain memberikan kekuatan? Kayaknya iya, nggak ada yang lebih. Kalau di saat yang satu kayaknya lagi agak mulai kehilangan pegangan, yang satu langsung menguatkan. Yang saya paling nggak lupa itu suami saya tuh selalu bilang, Tuhan berkehendak, dia bilang gitu. Kalau Tuhan mau nyembuhin aku mah gampang banget gitu, dengan kayak gitu. Apalah ini buat Tuhan, gitu dia bilang. Tapi berarti ini memang jalan yang harus aku tempuh. Walaupun agak berbeda sedikit ceritanya waktu menjelang transplant. Iya. Ya, itu kan udah another degree of harus berserahnya, itu kayaknya lebih berkali-kali lipat ya. Oke. Nah berarti kita lanjut ya Mbak ya. Yes. Jadi dari kemudian Udah pasang balik ke sini alat, pasang alat gitu ya. Kemudian Tuhan itu luar biasa baiknya ketika memberikan satu dokter yang bisa Yes. membantu daripada sakit penyakit ini. Betul, dia dokter ini yang sangat jarang kan dokter yang kalau di WhatsApp menjawab ya. Tapi dokter ini tahu banget, nggak selalu langsung karena kan ya dia juga praktek, tapi mau semalam apapun nanti dia bisa menenangkan, dok tadi begini, kalau obatnya ini boleh nggak gitu. Jadi saya bersyukur banget dapat dokter ini, saya berterima kasih sama dokter. Oke. Lalu gimana Mbak habis pasang alat dan semuanya, lalu cerita periode bahwa pergumulan Mbak Elsa sendiri ya untuk transplant. Masih berlanjut ya. 2019 pasang alat, dan kemudian mulai kelihatan di bulan-bulan pertengahan tahun itu, karena saya ingat saya sedang ngajar di Sumatera, di berapa jam gitu dari Sumatera, terus ditelepon dan tiba-tiba harus pulang, saya langsung ke rumah sakit. Jadi sepertinya udah akhirnya dipasang alat itu untuk pertengahan 2019. Jadi udah nggak bisa lagi obat yang mengeluarkan. Nah sampai 2021 itu tuh lumayan ya membantu dia bisa. Itu sepanjang pandemi kan ya, kita di rumah aja, saya nggak pernah berani ngasih dia keluar karena kan buat mereka yang kondisi begini kan sangat rentan. Ya udah jadi di rumah, kemudian sambil rutin dengan alat, kalau ke rumah sakit dengan segala macam mesti ditutupin gitu. Lalu dokter sih udah mulai bilang gitu, itu 2020, sepertinya udah harus mikirin transplant. Karena saya nggak yakin alat ini akan bisa lebih lama lagi mensupport tubuhnya. Mulai lagi kan ini apalagi ya gitu, kita kira udah bisa, karena saya cek dan dengar dari orang ada yang bahkan bisa bertahun-tahun dengan alat bantu ini. Tapi sepertinya untuk suami saya agak berbeda nih kayaknya. Akhirnya biasanya kalau untuk transplant kan yang paling deket adalah siblings ya. Sempat siblingsnya yang udah dites, karena untuk tes kelayakan menjadi donor pun tidak sebentar dan tidak murah. Jadi prosesnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat siblingnya. Ya tapi karena satu dan lain hal last minute nggak jadi. Oke. Saya nggak usah bahas kenapa, tapi last minute nggak jadi. Nah di situ malam itu saya ingat saya baru
ngajar juga. Selalu momen-momen itu lagi ngajar, habis itu ditelepon, saya lihat kenapa miss call ada 20, dia bilang, "Jemput aku." Dia minta dijemput dan kemudian kita pulang, dia di situ untuk pertama kali sepanjang sakit ini dia nggak pernah kayak sampai nangis terseduh-seduh, di situ dia nangis malam itu. Karena dia merasa udah seperti dapat jalan keluar, tapi ini nggak jadi. Nah, terus kita berdoa malam itu. Saya digerakkan untuk, ya udah kita coba aja. Aku aja yang coba, mungkin cocok. Itu dia makin nangis lagi karena dia bilang, "Kenapa jadi kamu? Siapa lagi?" Saya bilang gitu, karena kan nggak boleh kan beli organ gitu kan. Iya. Itu kan illegal. Dan kemudian kalau kita waktu itu sempat ada wacana kalau ke China lagi COVID, yang ada dia mungkin kena di tengah jalan gitu. Jadi ya saya lihat ya satu-satunya peluang adalah saya menjajaki apakah saya cocok. Lalu berjalan proses untuk memeriksa kelayakan, sampai psikotes segala macam gitu ya. Tapi Mbak, waktu Hmm. Mbak Elsa di mobil ya, saya lagi ngebayangin, Iya. kemudian Mbak Elsa langsung saja secara spontan bilang, kenapa nggak saya saja Enggak, gitu. itu malamnya. Jadi dia nangis, kita udah malam udah dia kelihatan nangis ya, kita di rumah malam itu berdoa, ya udah berdoa dulu karena mestinya hari ini terjadi proses operasi besar tapi Nggak nggak jadi. jadi. Berdoalah kita. Ya itu, sambil berdoa itu dan saya melihat dia terseduh-seduh, saya digerakkan. Saya nggak mau bilang saya digerakkannya karena lihat dia nangis atau karena mungkin Roh Kudus, tapi pokoknya malam itu saya berkata itu. Coba aja. Toh di situ kan masih ada probability bisa cocok, bisa enggak ya. Tapi di situ saya merasa nggak ada jalan lain. Saya mengasihi suami saya. Ya udah, ayo kita coba. Tentunya saya bilang juga ke anak saya ya, besoknya kita, mama mungkin mau gini, ya udah. Terus anak saya, kita berdoa sama-sama pagi-pagi, ya udah kalau memang itu ini yang di hati mama. Tapi dia karena knowing dia juga sangat ini detail, dia periksa dulu. Jangan jadi konyol, dia diperiksa dulu di mana, dia Google dulu gimana. Baik, sama seperti yang disampaikan dokter saya, sebenarnya dokter saya itu juga menguatkan, dia bilang, Tuhan itu ngasih kita ginjal 2 supaya kita mau berbagi loh. Itu dokter saya yang bilang. Wow. Saya kalau nggak karena sudah mengalami ini kan, kalau dulu juga paling dipikiran, enak aja gitu kan ya. Iya, tapi nggak ada kekhawatiran Mbak, maksud saya begini, ya kita bicara orang awam dan bicara nyinyir-nyinyiran gitu ya Mbak ya. Kadang-kala kan kita sebagai wanita punya egoisme sendiri gitu ya, self-centric bahwa ini kan tubuh-tubuh aku. Kadang-kadang kan malah kerja, uang istri. Ada banget kan ada gitu. banget, bahkan sampai di meja operasi begitu akhirnya memang udah ada tanggal dan itu di meja operasi saya sampai berdoa kan udah ya, udah siap-siap sebelum dibius. Boleh nggak Tuhan ini mimpi aja, boleh nggak, terus nggak usah jadi aja. Iya. Tapi habis itu saya gini, oh ini mungkin sepersekian kecilnya lah, dari waktu peristiwa Tuhan, waktu bolehkah Bapak lakukan cawan ini. Itu tuh aku berasa begitu Mbak, karena kayak boleh nggak Tuhan ini hanya mimpi buruk dan habis itu bangun nggak usah gitu. Tetap takut lah Mbak. Iya. Takutnya sih satu hal ya Mbak ya, tapi saya Tapi kagumnya kerelaannya itu. karena Saya lebih ke takut dan cemas, apakah akan berhasil, segitu mahalnya organ gitu ya. Dan segitu cintanya sama suami dan probabilitasnya you don't know, right? Yes. Sebenarnya kalau dari secara data, probabilitasnya itu tinggi Mbak. Karena memang operasinya berhasil. I see. Dia sudah bisa buang air kecil ya setelah keluar dari ICU. Udah, bahkan dia bisa, salah satu momen yang dia gini, aduh baby seneng banget aku udah bisa minum jus. Bertahun-tahun dia nggak bisa kan Mbak, nggak boleh. Minum itu ditaker hanya berapa mili, nggak boleh. Jadi sebenarnya operasinya berhasil. Tapi waktu itu saya malamnya baru pulang, karena biasanya donor itu pulang seminggu sebelum resipien. Udah nih, udah berhasil, teman-teman semua juga udah yeay gitu ya. Jadi Mbak Elsa sudah menyumbangkan ginjal, udah masuk secara teori kedokteran semuanya sudah baik adanya dan sukses begitu operasinya.
dan masih bisa bareng-bareng di kamar itu, karena kalau di RSCM di tempat transplant itu ruangnya besar, ada ruang common untuk dokter, ada ruang tempat saya sebagai donor, nanti kamar tempat dia, karena kamar si pasien tentunya dengan alat-alat yang banyak. Jadi bahkan udah sempat saya yang namanya baru dioperasi sempat tuh di sini dong gitu ya, belum bisa baru dioperasi juga saya nyeret-nyeret lah, belajar Sempat jalan ngobrol. cepet-cepet. Sempat ada fotonya sampai, makanya karena kan banyak yang nanya gimana, ya udah itu posting Instagram terakhir dia. Terima kasih istriku karena sekarang wherever I go, aku membawa bagian dari tubuhmu. Not knowing apa yang terjadi malam itu, nah sebenarnya ini mungkin. Karena dia itu kan memang gak pernah mau saya susah, gak pernah mau bikin saya sedih. Biasanya dia gak pernah mau jauh-jauhan. Jadi kan kita kan yang sekamar, dia udah bilang tuh di beberapa hari sebelumnya. Karena sebelum operasi itu kita diisolasi tuh 10 harian. Donor dan resipien supaya untuk ngecek-ngecek. Dia dari awal-awal sebenarnya bilang, kamu nanti kalau udah selesai operasi gak usah pulang ya, sini aja. Ya iya, aku juga gak apa-apa. Karena sambil isolasi, karena kondisiku sehat, aku bahkan sempat ngajar Mbak lewat Zoom dari rumah sakit. Aku bawa laptop, bawa ini, sempat meeting segala Ya macam. ampun, kuat banget sih Mbak Elsa. Karena sebenarnya sebelum dioperasi kan nothing wrong with me gitu ya. Aku sih merasa in a way itu membuatku bisa tetap kayak bagian dari keseharianku, ngapain mikir nanti jadi cemas kan. Nah, jadi aku pikir waktu dia bilang gitu, ya udah aku tetap aja stay di rumah sakit. Biasanya emang pulang seminggu sebelumnya. Tapi begitu kita udah bareng, kalau ngobrol-ngobrol sama anakku dan beberapa teman, mungkin dia tahu kali ya dia mau pergi. Jadi dia suruh aku pulang tanggal 2 itu. Kamu pulang aja deh biar kamu bisa istirahat di rumah. Aku merasa bahwa kok jadi aku menunda-nunda gitu ya, karena discharge itu kan sebenarnya jam 12 siang, baru aku pulang tuh jam 4 sore. Udah pulang aja biar kamu istirahat. Kita masih teleponan, video call sampai jam 11 malam itu masih ada bolak-balik. Bahkan konyolnya deh, aku pesan masker ya untuk aku nanti pulang dari rumah sakit yang kayak dokter-dokter itu, karena yang tebel, yang tebel yang ada bentuk sampai sini. Terus dia udah meninggal, itu paket baru datang. Jadi kalau inget itu benar-benar. Ya, jadi malam itu aku pulang, istirahat, anakku ngurusin karena kan ya namanya baru operasi ya. Jam 10 pagi ditelepon. Sebenarnya dari jam 8 itu udah ditelepon kayak anfal. Jadi sebenarnya dia meninggal karena cardiac arrest, bukan ginjal. Oke. Ya udah, that's the end of the story. Aku cuman mau gimana lagi kan. Mbak Elsa baru keluar rumah sakit padahal. Malamnya baru keluar rumah sakit. Tapi entah kekuatan dari mana begitu dapat kabar. Jadi aku tuh dari jam 10 ditelepon, terus mereka resusitasi, aku sama anakku berdua di tempat tidur berdoa terus gitu. Aku telepon beberapa teman-temanku, tolong doain. Walaupun semua kaget karena kan udah dengar cerita udah bagus semua. Tolong doain, aku telepon juga komselku, tolong doain karena kondisi Ican, suamiku namanya panggilan Ican, dia anfal. Tanpa aku tahu detailnya karena kan orang udah sibuk untuk resusitasi dan lain-lain, dan aku nggak dikasih lihat karena kalau baru operasi besar dia resusitasi, aku bisa membayangkan pasti darah di mana-mana ya. Gitu. Udah, aku berdoa, tapi di situ sambil aku berdoa sama anakku, tapi aku kayaknya dia udah nggak ada. Somehow ketahu. Jadi waktu ditelepon dari rumah sakit, dokternya juga ada yang minta maaf karena mestinya ada dokter yang nunggu. Jadi hanya dokter jaga, tapi dokter spesialis tidak ada. Makanya aku bilang berterima kasih sama dokterku yang di RSPAD karena lewat dia aku telepon, dok tolong ini kondisinya begini tapi nggak ada dokter yang bisa take care. Dokternya telepon, dia lagi dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Oke. Yes. Nah Mbak Elsa perasaannya seperti apa ya ketika tahu bahwa usaha yang sudah dilakukan Mbak Elsa, tapi Tuhan berbicara lain, berkehendak lain ya, dan orang terkasih dari Mbak Elsa loh yang pergi. Betul Mbak, kalau dibilang sih minggu-minggu pertama itu kayak mimpi. Jadi aku tuh kayak sampai kan itu kan ada dari YouTube pemakaman apa semua itu, aku sih sebenarnya baru register waktu aku lihat lagi video itu beberapa waktu kemudian. Karena baru operasi lalu cepat sekali kan kejadiannya.
Sempat ada momen aku harus diem nunggu di tempat parkir di mobil sama anakku dan menantuku, calon menantu waktu itu, untuk menunggu karena untuk suamiku bisa dapet rumah duka, bisa buka rumah duka. Waktu itu kan baru-baru COVID ya, nunggu surat bahwa dia meninggal bukan karena COVID aja itu cukup lama. Jadi dia belum nyampe ke rumah duka, aku udah nunggu di rumah duka, dapat kekuatan dari mana untuk bisa milihin bajunya, jasnya, dasinya, sepatunya untuk dipakai. Karena dari rumah di Pasar Minggu ke rumah duka Darmais kan tidak dekat. Bisa dapat ketenangan untuk itu. Nangis pasti, malam itu sih aku nangisnya sih nangis kejer sih sebenarnya, tapi nggak sampai pingsan-pingsan, cuma lebih kepada kok gini gitu ya. Waktu melihat jenazahnya aja, karena jenazahnya itu sambil senyum dan dia kan orangnya suka bercanda gitu ya. Jadi aku gini, udah dong bercandanya pulang aja yuk gitu ya. Jadi waktu processing the reality itu begitu tuh, masih denial dulu kan itu ya. Enggak deh mimpi, sama. Nah jadi sampai besoknya karena nggak boleh lama-lama kan kalau lagi COVID itu. Besoknya langsung dimakamkan, jadi tanggal 3 meninggal, tanggal 4 dimakamkan. Lalu tanggal 5 masih rame di rumah, 6 masih ya terus terang aku rasa juga salah satunya karena dukungan dari my support system yang luar biasa ya. Itu teman-temanku bikin roster untuk aku nggak usah mikirin makanan, masakan sampai 1,5 bulan deh kayaknya. Teman Sampai dari gereja dan dari seluruh lebih teman-teman iya, training juga ya. yang lebih tepatnya ya my circle yang Oke. kerja bareng sehari-hari. Sampai aku bilang udah ya kalau kulkas aku bisa ngomong kayaknya dia bilang aku udah mau meledak. Mungkin dimasuk banyak yang ngirim karena orang kita kan bahasa cinta Iya, itu iya. ya. Jadi rumahku kayak taman bunga dan kayak restoran gitu karena di itu. Jadi in a way ya sambil berusaha mendigest apa yang terjadi, sebentar nangis, sebentar bengong, tapi penghiburan memang nggak pernah putus. Tapi begitu. Nah baru mulai berasa begitu itu semua udah kan orang kan kembali ke kehidupannya masing-masing ya begitulah grief ya kenyataannya. Baru mulai oke, ini realitinya sekarang sendiri. Terus aku mesti lebih alert dengan kondisi karena ginjalku tinggal 1. Nah mulai di situ sempat terus terang ada fase tiap malam nangis ya nangis nggak tahu pokoknya nangis aja bilang sama Feeling Tuhan. lonely gitu. Alone or lonely? Nah ini jadi Aku tuh satu. bukan alone dan lonely tapi gini Tuhan kenapa sih gini amat hidupku. Iya. Meratap. Tapi aku kemarin belajar bahwa oh nggak apa-apa ternyata dari gereja. Meratap boleh, kalau nggak ada kan itu Iya. lamentation. Human kan Mbak, Yes, kita boleh we're nangis. human bener. Tapi kalau mengeluh enggak. Aku berusaha mengevaluasi doaku. Enggak aku ngeratap ngadu kayak anak ngadu ke bapak ya. Ya aku bilang, aduh udah sampai segini perjalanannya tapi ternyata hasilnya benar-benar nggak ada satu sedikit pun itu satu kemungkinan di kepalaku karena kalau dari data kan itu akan berhasil gitu ya. Jadi benar-benar kita masuk ruang operasi itu dengan penuh pengharapan. Nggak ada sedikit pun aku berpikir skenario bahwa dia akan meninggal dan aku pulang ke rumah sendiri. Gitu. Dan diambil secepat itu kan Mbak? Yes, itu nggak ada. Jadi itu yang aku harus memproses ya jatuh bangun sih Mbak memprosesnya. Kalau dibilang tahun pertama itu nggak gampang. Aku bisa ngomong begini itu kalau kan udah 4 tahun ya. Kalau tahun pertama sih nggak mungkin. Pernah di tahun kedua diminta kesaksian akhirnya konyol. Karena akhirnya aku nangis terseduh-seduh. Aku bilang oh ya belum siap. Nggak boleh gegabah. Walaupun itu pengalaman tapi manusia itu emosinya kan memang harus diproses. Aku kira waktu itu aku udah siap ternyata tidak. Perlu waktu yang panjang Betul. untuk terus Betul. bergumul ya Mbak ya. Bergumul benar-benar sampai Tuhan maunya apa. Nah tapi ada satu momen nih Mbak yang aku mau. Jadi untungnya bukan untungnya. Aku tuh selalu digerakkan. Pokoknya aku tuh selalu untuk mau lagi kondisi waktu tuh baru abis operasi aja begitu udah enakan dikit. Pokoknya aku mau ke gereja. Aku harus gitu ya. Selain di rumah terus. Kalau itu ya nangis sama Tuhan mah ya udahlah ya gitu. Tapi terus kan tiap angkat tangan nangis, tiap angkat tangan nangis, tapi kan dapat kelegaan ya. Nah 2 tahun ya berjalan gitu. Lalu suatu hari
dari mimbar, one of my pastor tuh lagi ngomong kedaulatan Tuhan. Jadi kita terima, ya udah mulai dengan tatanan hidup yang baru, dan kemudian memang ada distraction yang luar biasa, Mbak. Karena tahun 2022 anakku dilamar dan menikah. Jadi mempersiapkan pernikahannya kan itu lumayan jadi Ada source of kesibukan. joy juga Ya. gitu ya. Rasanya nggak fair kalau aku mempersiapkan pernikahan dia dengan sedih-sedih terus. Jadi oke, itu. Tapi waktu itu kan masih ada, sambil tiap kali nangis kan masih ada gini. Iya, aku terima sih Tuhan, tapi kenapa ya gitu kan. Masih kan pertanyaan why itu kan yang paling ini, kenapa ya kok Tuhan izinkan begini, kenapa ya. Lalu suatu hari pastorku bilang, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia gak punya kewajiban mau memberitahukan kepada kita alasan kenapa sesuatu kejadian itu terjadi. Itu kayak ngomong ke aku, karena aku selalu, iya aku tetap datang Tuhan, aku terima, tapi kenapa gitu. Jadi itu ya, jadi di hari itu aku berhenti untuk nanya kenapa. Aku bilang oke, Tuhan berdaulat atas hidupku, aku terima Tuhan, aku gak akan nanya-nanya kenapa lagi sampai hari ini. Jalanin terus, Jalanin. nikmati prosesnya. Yes, gak usah nanya kenapa, karena kita mau yakin dan percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita kan akan membawa kebaikan buat kita. Walaupun bentuknya nggak kebayang gimana gitu. Tapi yang aku lihat mungkin salah satunya adalah dengan aku bisa tetap berjalan berdiri sampai hari ini. Ya seperti hal kenapa aku mau di sini juga, kadang-kadang ada orang, kok lu bisa sih Mbak gitu. Padahal aku bilang enggak sih, bukan karena aku yang kuat gitu. Kalau kalian kira aku kayak gini biasa-biasa aja, salah besar. Tapi aku jadi bisa mengalami yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu aku baru bisa menghayati, iya ya dalam situasi gini kok Tuhan bisa kasih. Bayangin di hari dimakamin aja aku bisa duduk tenang Mbak. Nggak yang histeris nangis, enggak. Walaupun reaksi orang beda-beda. Aku bisa mikir, ini habis ini besok gimana ya obatku, dokterku gitu. Itu kan kalau nggak karena diizinkan dan disertai ya gitu. Tapi dikasih kekuatan. Dan malam-malam itu yang diproses aku yang nangis. Kayak kan itu kita harus bisa shifting dari pemikiran aku ini salah apa sih Tuhan sampai gini amat gitu. Menjadi bahwa nggak ada hal-hal di hidup kita yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Dan kemudian ditutup dengan yang itu tadi. Pastorku bilang enggak, Tuhan nggak punya kewajiban untuk ngasih tahu kenapa. Jadi aku oke, sampai hari ini aku udah nggak pernah nanya lagi why. Aku berdamai dengan memang tugas dia di dunia ini udah selesai. Secara akal kita nggak gampang. Iya. Tapi ada satu lagi, betul. Pastorku ada satu lagi yang juga bilang dari mimbar tiap hari, lebih baik nggak mengerti daripada nggak percaya. Lebih baik nggak mengerti daripada nggak percaya. Dalam ya. Dalam juga dalam. sih. Ya. Dari itu kita gini, oke. Ini kita percaya Tuhan dan rencananya membawa kebaikan kan dalam hidup kita. Kita tahu sekarang gitu, yang kemarinnya itu kan akan membawa kebaikan. Kebaikannya mau gimana kita belum paham sekarang gitu. Makanya lebih baik, ini pastorku tuh lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Aku tuh kayak sering denger lama-lama pas hari itu tuh kayak realizationnya di hari itu. Iya bener. Emang kalau ngerti terus gimana? Kalau ngerti ya kita terus jadi kita sombong sendiri kan. Betul, dan questioning. Enggak, lebih baik mengerti, lebih baik gak mengerti daripada gak percaya. Aku percaya bahwa hidupku masih tetap bisa jadi berkat buat orang di sekelilingku walaupun jalan ceritaku begini. I see. Saya sampai merinding Mbak. Aduh. Dan aku bukan dibilang aku udah kuat-kuat banget, setiap kali ngomong ini tetap. Ya boleh Mbak. Tapi kuat banget Mbak Elsa. Saya yakin banget kalau nggak karena Roh Kudus nggak akan bisa setenang itu ya Mbak ya. Apalagi saya kebayang loh, waktu itu saya pernah operasi aja Mbak. Itu sakitnya luar biasa kan. Ini baru keluar dari operasi, dari secara fisik, mentalnya ditambah lagi dengan... Tapi percaya nggak Mbak, di tanggal 4 itu waktu pemakaman aku nggak merasa sakit sama sekali, bingung. Ya terlepas dari habis dokter juga pasti kasih obat anti sakit. Tapi benar-benar aku jadi bisa ngikutin dan jadi ada closure kan. Karena
di saat yang lebih kurang sama ada temenku yang karena COVID suaminya meninggal, dia hampir gak bisa nangis karena dia nggak lihat itu pergi. Jadi aku waktu itu sambil ini, oh ya udah, aku diizinkan untuk benar-benar begitu turun, aku ikut sadar, berdoa, bernyanyi, dan ya udah aku pulang ya gitu. Kalau nggak kekuatan dari Tuhan itu dari mana, Mbak? Iya. Kalau dipikirin sekarang bisa pingsan kali aku. Aku kalau ngeliat fotoku waktu itu aja gini, ya ampun, udah gak keruan banget sih bentukku. Kayak mengetah bengkak dari nangis 2 hari di rumah duka ya. Tapi bisa. Iya, kalau orang melihat Mbak Elsa itu persepsinya kan energik, ceria, tidak melihat bahwa ada kesulitan di Iya, belakangnya gitu ya Mbak betul. ya. Betul. Tapi kan ya itu dia hebatnya. Tuhan bisa kasih untuk kita ada hope, itu aku percaya kan. Iya, Itu dari betul. Tuhan. Karena dan kita kan memilih untuk percaya. Kalau enggak, apa alasan hidup, Mbak? Kadang-kadang kalau dipikirin kalau nggak ada itu, pengen ikut aja rasanya ke dalam. I see, oke. Saya belajar dari teladan Mbak Heeh, Elsa gitu ya. Kalau saya lihat ditarik dari dunia perempuan gitu ya Mbak ya. Pertama adalah ketika suami sakit heeh, dan sakitnya itu luar biasa yang butuh perhatian yang heeh. sangat intensif. Gitu sebagai istri tentu saja banyak sekali dinamika di dalam keseharian Iya, ya. Kelihatannya Mbak Elsa cuma cerita tapi kan pasti dalam 24 jam iya, itu ribetnya luar iya, biasa. betul. Itu bagaimana teladan sebagai istri yang tidak mengeluh tetapi terus mencintai suami sampai akhir hayat hidup almarhum dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa Iya, begitu ya. Itu luar biasa mmm, dan bagaimana kemudian setelah dipanggil pun saya melihat sebagai seorang perempuan Mbak Elsa tidak berserah dan maksudnya tidak menyerah kepada keimanan di iya, dalam Tuhan gitu ya, justru berserah yes, dan memberikan hidup Mbak Elsa kepada Tuhan betul, dan bersaksi untuk bisa jadi kekuatan buat yang lain ya Mbak iya, ya. bener. Karena kalau kita pikir-pikir, emang ada pilihan yang lebih baik dari itu? Mau mengutuki, menyesali, kan emang udah jalan ya, saya berdamai dengan, oh ya memang begini jalannya. Aku nggak ngerti tapi aku percaya karena kita ini kan kayak domba ya, Mazmur 23 itu kan benar-benar kita ini kayak domba yang, aduh kalau mau dipikirin kita kan nggak tahu ke depan apa, siapa yang tahu di depannya. Jadi ya ini hanya salah satu episode dalam hidupku, tapi ke depannya kan Tuhan gembala yang baik, Tuhan akan pegang, Tuhan akan kasih tahu apa, dan buktinya 4 tahun ini aku bisa baik-baik aja, Mbak. Masa kalau kita 4 tahun ini percaya, yang ke depan kita nggak percaya, jadi aku gitu aja. Hmm, Oh, ke depan banyak yang aku bingung nanti mau gimana, apalagi kan kalau sendiri nanti mikir, "Aku kalau tua sendiri gimana ya Tuhan?" Tentu ada ketakutan-ketakutan juga ya, sampai sama teman-teman suka bercanda, "Rumah jompo lucu kali ya kita bikin ya, jadi nggak terlalu sendiri." Udah mulai mikir ke situ. Tapi itu tidak boleh sampai merenggut damai sejahtera yang ada saat ini, gitu. Manusia kan wajar ya, emosi takut itu kan juga dari Tuhan. Tuhan sendiri kan juga waktu dia di malam itu kan di Getsemani dia juga takut kan, iya. sampai keringat darah. Jadi kalau kita takut, kita sedih, Tuhan juga Tuhan yang mau memberi ruang kok untuk emosi kita gitu. Tapi apa yang kita lakukan itu jangan menyimpang. Udah, aku begitu aja Mbak. Aku nggak ngerti Tuhan, kadang-kadang jadinya ini Iya, sejak kejadian itu malah jadinya berdoanya bisa lebih benar-benar, kadang-kadang cuman doanya cuma nangis. iya, Gak usah ngomong. iya. Hidup itu misteri, tapi Betul. justru dari kemisterian itulah kita Ya, diuji. Bagaimana Mbak Elsa sendiri ingin ya, menyampaikan kepada pemirsa Yaski TV di sana heeh, yang tentu saja mereka juga mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka ya, dan tentu saja yang mungkin sekarang di dalam keluarganya ada yang sakit penyakit dan masih bertanya-tanya apakah Tuhan ada ataukah Tuhan membimbing nah, dan di dalam kisah Mbak Elsa sendiri sebenarnya Tuhan membimbing tetapi jawabannya lain. Kalau kita yes, mau bilang harusnya jawabannya Tuhan sembuh, sembuhkan. betul, Tetapi justru ketika almarhum suami Mbak meninggal begitu ya, malah Mbak Elsa masih makin cinta Tuhan gitu. iya. Itu hal yang luar biasa. Boleh Mbak silakan berbagi kepada pemirsa Yaski TV. Oke, baik. Terutama khususnya para wanita ya, yang mengalami pergumulan, mendampingi jadi caregiver memang nggak gampang. Saya menjalani 6 tahun, tapi memang kita harus dalam setiap kesempatan
berusaha meluangkan waktu juga untuk diri sendiri, untuk break, stop, untuk apa ya yang harus aku lakukan hari ini supaya aku tetap waras. Recharge lagi Recharge gitu ya. lagi, ya ngambil waktu untuk diri sendiri itu penting. Bukan harus pergi kemana-mana, tapi benar-benar oke, situasinya mungkin mengkhawatirkan, menakutkan, tapi apa yang bisa aku lakukan? Apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? And minta sama Tuhan, karena tanpa itu juga aku nggak akan bisa kayaknya bisa sampai sejauh ini. Itu satu. Lalu bagi yang mengalami lebih kurang, grief itu kan aneka macam ya. Mengalami keputusan sepertiku yang berharap udah dengan pol-polan gitu ya sampai mendonasikan ginjal, tapi ternyata suami pergi juga. Yang aku pelajari adalah nggak usah harus merasa cepat-cepat pulih. Kadang-kadang kan kita mau kelihatan kuat, baik-baik aja, tapi griefnya nggak diproses. Jadi dalam banyak kesempatan aku lihat nggak salah kok. Grief itu bukan penjara, teman-teman, gitu ya. Grief itu justru jalan untuk kita makin kita tekuni, makin kita melihat banyak hal yang diizinkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia ada, bahwa dia dekat. Itu aja. So, tetap semangat, walaupun jalan ke depan nggak gampang, tapi percayalah bahwa tangan Tuhan gak pernah terlalu jauh untuk memegang kita. Itu aja. Demikian pemirsa Yaski TV, pergumulan perempuan dengan Ibu Elsa, di mana kita bisa belajar bahwa tangan Tuhan itu selalu menyertai kita, dan ketika Anda mengalami pergumulan di dalam kehidupan Anda tidak sendiri, karena kami semua mendoakan dan Tuhan selalu beserta Anda. Selalu berdamai dan selalu menerima apapun juga yang terjadi. Tuhan menyertai, hidup penuh misteri, tetapi selalu percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Shalom dan terima kasih sudah menghadiri pergumulan perempuan.